Caca kecil itu punya banyak mimpi. Mhm. Papa mama tuh sibuk banget. Hmm. Jadi papa mama tuh sibuk banget. Makanya kenapa aku suka nonton sinetron, karena aku kan suka dititipin sama mbak gitu. Yang aku telepon pertama adalah, kepalanya kena nggak? Jatuh dari motor itu kan kalau fatal itu kan kepala dong. Alhamdulillah nggak kena. Switch langsung. Alhamdulillah. Mama Bersyukur. kepalanya nggak kena. Alhamdulillah. Badannya nggak lecet-lecet. Dan hari ketiga aku baik-baik aja. Hari keempat tiba-tiba biru, harus masuk NICU 23 hari atau 24 hari dalam NICU. Itu aku udah stresnya, dan aku ingat banget ketika aku at the lowest point di situ. Aku ngelihat suamiku tuh bener kayak tidur di sofa yang kayak udah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan di sini tempatnya kita akan ngobrol dengan tetangga-tetangga kita soal life journey dan spiritual journey-nya mereka. Nah, tetangga kita yang satu ini, well, dia adalah seorang aktris sinetron yang pasti kalian kenal banget, tapi seringnya jadi antagonis nih gitu. Langsung aja, ini dia Caca Frederica. Hello. Hai Kak Daniel, how are you? Thank you so much for coming ke Iya. Daniel Tetangga Kamu. Thank you for being a neighbor. Ya, aku yang thank you juga udah diundang. So happy bisa ada di sini, dan wow. How are ketemu you? How sama are you? How's Kak everything? Daniel. I'm good, alhamdulillah. Dan ya, aku ngeliat Kak Daniel tuh dulu dari zaman kecil ya, VJ Daniel ya. Aku tuh ngeliat kamu tuh keren, tau gak kenapa gara-garanya? Karena aku ngeliat kamu di Istana Negara, kamu jadi pembawa acara di Istana Negara kan? Oh iya sempet Iya tuh kan? yang lagi 17-an. 17-an itu terakhir sebelum Covid kan? Ya sebelum COVID, you're right. Karena itu adalah upacaraku terakhir di Istana Negara sebelum Covid. Habis itu kan kita Covid. Habis itu kan Masya Allah suami dipercaya jadi bupati, dan Ya. aku jadi upacaranya udah nggak di Istana Negara lagi karena kan harus di lokasi masing-masing. Dan aku ngeliat kamu kayak yang, wow, quite something ya gitu. Karena kan untuk bawain acara di It Istana was Negara, one of the biggest ini juga iyalah sih, ada certain kebanggaan buat gue. things. Terus habis itu kan ngomongnya nggak boleh salah, pengucapannya, jabatan dan segala macam. I know lah Kak, karena aku kan juga bawain acara ya, tapi aku masih belajar. Aku kalau bawain acara tuh aku belajar malah. Kalau syuting sinetron aku nggak belajar Nggak perlu acting, belajar. nggak sekolah acting. Oh nggak sekolah acting. Nggak sekolah Ya, acting. ya. Maka kalau udah sama suami nyebelin, kata suami, udah kamu main sinetron aja deh daripada bikin drama di rumah. Jadi antagonisnya di sinetron aja, jangan di rumah. Drama ribet banget gitu. Ya gitu sih. Caca, makanya tadi tuh yang sempet gue bilang tuh, di sinetron tuh ngambilnya kan ini ya, antagonis-antagonis Iya, gitu iya. gitu ya. Pernah nggak punya pengalaman yang ibu-ibu tiba-tiba langsung lemparin sendal gitu kan? Mungkin enggak ya, mungkin pada saat itu enggak. Tapi aku tuh antagonis kenapa kayak booming banget Kak? Karena pertamanya karena Marshanda, you know right? Ya. Aku di situ sinetron pertamaku, adegan pertama, lokasi pertama, pokoknya semuanya pertama Kak. Oh wow. Itu sama Marshanda sama Egy John Forsyth. Oh wow. Dan aku ketika harus berdialog dengan mereka tuh deg-degannya kayak gimana sih Kak pertama of kali. course. Dan Marshanda kayak siapa yang anak 90-an gak ngelihat dia. Terus Ya. kayak tiba-tiba sekarang ada di depan mataku. Ya. Tiba-tiba aku harus marah-marahin dia dan dia nangis-nangis. Dan pada saat itu juga pada zamannya Egy John Forsyth tuh kayak mungkin ya Raffi Ahmadnya sekarang mungkin ya, pada zaman itu maksudnya kayak yang kayak cowok ganteng di sinetron yang kayak gitu. Nokta Merah Perkawinan kalau nggak salah waktu itu deh. Pokoknya yang Egy tuh, pokoknya kita tuh kalau aku kan emang suka nonton sinetron pada saat itu karena sama Mbak. Terus habis itu tiba-tiba sekarang lawan mainnya juga Egy gitu loh. Itu bener-bener pengalaman pertama, deg-degan. Wah udah deh Kak, tapi alhamdulillahnya aku sinetron aku yang kedua itu Tante Tuti namanya, mainnya sama almarhum Ria Irawan sama Papa Matias Mucus. Ya. Nah beliau-beliau ini kan emang senior yang mereka tuh ngajar dalam tanda kutip. Ya. Papa Mucus tuh kalau aku habis dialog, kalau aku habis di set, terus nanti aku agak bingung gimana, diajak duduk, diajak ngobrol. Wow. Jadi aku tuh kayak masih ngerasa kayak dapat belajar sekolah gratis di lokasi syuting gitu. Amazing. Tapi in the same time kan aku juga syuting Kisah Sedih di Hari Minggu. Ya. Jadi kayak syutingnya kan 2 judul tuh pada saat itu. Nah kalau almarhum Ria Irawan itu, Tante Ria tuh punya cara sendirilah untuk ngajar. Emang bukan kalau Om Matias Mucus kan kayak ngajak ngomong Yeah. apa. Kalau Tante Ria enggak lah. Pokoknya she has her own way lah intinya gitu. Jadi kayak intinya aku ketemu sama pemain-pemain senior inilah yang aku ngerasa ngebentuk karakter aku. Oh ternyata aku tuh harus begini, aku harus gini. Ketika kamu bicara, kamu tuh ada audiens ya. Jadi kamu tuh nggak cuma berdua, tapi kamu tuh 3 bentuknya. Wow. Nah gimana kamu grab di audiens, gitu-gitu lah. Itu Papa Mucus yang ngomong sama aku. Kebawa gak sih? Kebawa ke lu gak? Ke kehidupan lu gak? Jadi misalnya jadi karakter antagonis ini
kebawa ke kehidupan pribadi lu sendiri gak? Kalau karakter antagonis waktu itu om aku pernah ngomong sih, Caca nih keseringan main antagonis harus agak stop dulu deh. Kenapa? Karena takutnya dia Gak bisa ngebedain antara sinetron sama dunia nyata. ya kayak, dan kamu tau gak sih sekarang kan aku ada psikolog ya yang membersamai aku. Thank God, aku bahagia banget sih ternyata. Jadi psikolog aku ini memang neurologis gitu. Jadi ternyata badan kita itu kayak punya addiction sama kebiasaan kamu. Wow. Dan sekarang kamu tau gak terapi aku apa sekarang? Terapi aku sekarang adalah jadwal 1 hari gak boleh banyak-banyak. Oke. Jadi hari ini kayak aku podcast sama kamu. Udah itu aja gitu misalnya. Ada 2, satu lagi aku sama nanti sore kan aku ada acara juga fashion show. Udah 2 selesai. Right. Aku tuh biasanya 1 hari bisa 4 atau 5 acara. Itu nggak bagus buat kesehatan kamu. Dan ketika aku nggak ngapa-ngapain, aku tuh punya kayak gue kok nggak ngapa-ngapain ya, kayak gue tuh kayak manusia nggak penting, nggak guna, nggak apa. Wow. Padahal logikanya gini deh, kamu punya mobil bagus, tiba-tiba sekrup, aku nggak tahu istilahnya sekrup atau apa, Ya, tapi anggap kayak aja something sekrup. wrong with ban kamu kalau punya mobil Eropa yang kamu omongin kan mesinnya, wah teknologi ininya apanya segala macam. Tapi di ban kamu itu tiba-tiba ada sesuatu yang rusak, mobil kamu nyaman nggak dipakai? Enggak lah. Nggak bisa jalan kan. Nah dan dalam 1 bulan ini ketika kamu ada 1 hari emang kamu nggak ngapa-ngapain, even 1 minggu kamu nggak ngapa-ngapain, kamu lay back, santai, lu tuh bukan berarti lo orang nggak penting. Wow. Tapi gini, logika aku masuk, hati aku belum menerima. Neuro apa sih apa ya istilahnya, kayak saraf-saraf aku nih belum menerima. Jadi kayak harus ada yang dikerjain, dan I'm craving untuk ngelakuin, pengen ini lagi gitu. Jadi memang harus kayak ada tenangnya dulu. Udah sehari tuh 1 jadwal 2 jadwal udah cukup. Belum lagi aku punya anak, belum lagi punya suami ya kan gitu. Jadi udah tenang. Jadi aku sekarang tuh lebih mulai prioritasin kegiatan aku tuh apa aja. Terus aku udah harus tahu demi kesehatan mental aku, sehari aku tuh cuma punya jadwal 1 atau 2 aja, selesai. So good. Gitu. Kayak kadang-kadang kita ngerasa istirahat itu counterproductive. Padahal istirahat adalah part of being productive. Gitu ya. Iya, dan kayak itu, roda itulah yang bisa dibilang istirahat gitu. Dan ketika kamu termasuk orang-orang yang bisa mengatur jadwal dari dulu, misalkan orang beda-beda, background keluarga beda-beda. Dan aku thank God juga semenjak aku menikah sama suami aku jadi morning person. Kamu tahu kehidupan entertainment kan? Ya. Kita jam 2 jam 3 pagi tuh masih melek, jam 7 udah syuting lagi, ya kan? Exactly. Aku nikah sama suamiku tuh jam 8 jam 9 tuh udah masuk kamar, Kak. Tidur jam 10 tuh udah malam banget buat kita. Wow. Bangun tuh jam 5. Wow. Jadi jam 9 itu yang kita kerjain tuh banyak banget. Kayak banyak aja yang mungkin udah masak, mungkin udah nyuci, mungkin apa segala macam lah. Pokoknya udah banyak yang udah kita kerjain. Dan ketika kalian termasuk orang-orang yang, gue morning person kok dari dulu, keluarga gue memang ngajarin gue juga, ya lo termasuk orang yang beruntung berarti. Karena gue harus belajar seperti itu dan gue membutuhkan expertise untuk membantu gue. Ya. Menolong morning person. Iya, menolong gue untuk bisa ngatur jadwal gue gitu. Dan alhamdulillah juga aku nikah sama suamiku yang tipikalnya dia sangat good dalam mengatur jadwal. Karena gue ngerti juga ya, maksudnya Caca kenapa tiba-tiba kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa atau tidak sibuk melakukan sesuatu, itu kesannya kayak lu males, lu udah nggak laku lagi misalnya, atau lu nggak guna, lu nggak penting dalam hidup gak ada ini, purpose lagi dan lain-lain gitu. Jadi karena narasi dari semua sosial media kita, dari orang sekitar kita, narasinya adalah lu harus rajin, dan rajin itu adalah sibuk. Jadi anak SMA sampai orang udah kerja berapa tahun pun pasti sibuk ngelakuin sesuatu gitu. Kalau misalnya kita tanya sama orang, basa-basi kita sama orang adalah lu lagi sibuk apa. Dan ketika lu soalnya gue sering banget nih ngomong kayak gini nih. Neil, apa kabar bro? Lagi sibuk apa sekarang? Gue lagi gak sibuk. Mata mereka langsung berubah, tau gak lo? Mata mereka langsung berubah kayak, hah? Gak sibuk? Waduh, Daniel sejak dari Indonesian Idol udah gak laku lagi. Subhanallah. Waduh, gimana dia? Tapi kan mental kamu sehat, Kak, iya kan? Ya, padahal gue lagi ngeproduserin film Glenn Fredly saat itu. Gue lagi ngegedein media channel gue. Tapi gue ngerasa gue gak sibuk karena gue bisa ngatur jadwal gue banget. Dan gue latihan maraton juga saat itu. Jadi kayak gue tidur jam
8.30 karena 8.30 malam karena jam 5 pagi ya gue udah Harus di latihan. jalan latihan gitu. Tapi gue nggak ngerasa gue sibuk karena waktu gue balance sama istri gue, sama anak-anak gue, sama pekerjaan gue, sama gue kesehatan tubuh gue sendiri dan lain-lain itu balance. Jadi ketika orang nanya lu lagi sibuk apa? Enggak, gue gak sibuk. Mereka langsung berubah air mukanya. Kayak enggak dong, gak bisa dong. Lu harus sibuk jadi orang. Enggak, Pokoknya chill lo, aja bro. lo penting banget kalau gue ketemu lo tuh harus kayak susah banget. Lo tuh penting banget kalau ketemu lo tuh cuma sebentar doang. Kalau lama-lama ketemu lo berarti lo kurang-kurang penting. Ya, kayak, Exactly. Gue kadang-kadang kayak nggak ngecek handphone sama sekali ketika kita lagi ngobrol. Gue kalau misalnya lagi ngobrol sama seseorang, misalnya 2 jam gitu ya, handphone tuh gue taruh di dalam tas gue atau gue balikin. Nah jadi benar-benar gue fokusnya masih orang ini terus. Jadi selama 2 jam gue nggak ngecek WA, gue nggak ngecek Instagram, gue nggak ngecek apa-apa, dan gue benar-benar fokus sama apa yang ada di depan gue. dan itu sehat secara mental loh. Dia orang yang depan gue ngecek handphone mulu gitu misalnya, iya 10 menit dan gue yang kayak ketika dia Kamu ngecek, lagi nggak ngomongin seseorang kan? Enggak. In general, right? in general. Dan ketika gue lagi ngobrol gitu, dia yang kadang-kadang suka ngecek WA Sambil sendiri. gini. Ketika dia yang ngecek WA, gue cuma diem sambil ngeliatin dia aja gitu. Iya. Dan itu sesuatu yang aneh gitu. Karena apa? Ketika ada seseorang yang lagi ngecek WA, kayaknya udah menjadi sebuah refleks buat kita semua yang lagi ada di meja makan tersebut untuk sama-sama ngecek WA juga. Kayak ada semacam WA break. Tapi coba deh, ketika semua lagi pada WA, lu cuman diem tanpa ngecek WA, lu ngeliatin mereka satu-satu. Lucu, iya bener kak. Itu yang sekarang aku lagi suka lakuin loh kak. Bener, cuman akhirnya ada konsekuensi yang harus aku bayar dalam tanda kutip. Aku jadi agak jarang mingling nih sama teman-teman aku. Gitu, karena nggak bisa semuanya aku lakuin kak. Kalau nggak mental aku nggak sehat. Gitu loh, kayak to rush segala macam, to inner rush dan segala macam. Kalau misalnya soal temen ya, gue mingling. Atur waktunya. Betul. Iya. Sama temen-temen yang memang sesuai dengan purpose hidup gue saat itu. Dan vibe-nya bagus buat kamu. Maksudnya ya iyalah, kalau enggak kamu nggak akan mau juga jalan sama dia kali kak. Enggak juga. Kadang-kadang ada nih di hati gue gitu ya, Tuhan bilang, Neil, lu perlu sort of like mentoring anak ini. Dan anak ini yang benar-benar udah, tapi memang karena itu kayak sebuah purpose lah kayak Iya, gitu. iya, Nah, betul. jadi in a way setiap kali gue hangout sama seseorang itu pasti ada purpose-nya. Bukan cuman sekedar kayak udah lama gak ketemu yuk gosip-gosipan yuk. Paham. Gue justru kalau misalnya gosip-gosipan gue itu pas lagi lari gitu. Oh ya, bisa ya kamu ngegosip sambil lari? Kita bilangnya bisa ya? pace gosip soalnya ya. Aku Pace. I cannot catch my breath kalau kayak gitu. Justru itu pace gosip, lu akan kelupaan gitu. Lu gitu. tahu nggak sih kalau gitu. misalnya dia itu udah setengah jam kemudian, ternyata kita udah lari setengah jam. ternyata Karena sambil 10 kilo, gosip. gitu. Ya pace gibah ya. Enak. Gitu. Astagfirullah. Anyway, Cak, balik lagi ke lu. Oke. But I like that concept. That concept and I think gue suka banget dimana suami lu yang mungkin menerapkan ini juga ke Caca juga gitu. Karena memang di dunia entertainment kita itu di-push banget untuk sibuk, harus ada kerjaan, padetin jadwal kalau nggak ada. Ini kalau Caca yang dulu kak, ini kalau Caca yang dulu. Kan kita syuting janjian jam 10 pagi nih. Aku bisa loh paginya tuh syuting Islam Itu Indah dulu. Harusnya jadwal aku ini syuting Islam Itu Indah. Jam 5 pagi on cam, aku bangun dari jam 3, jam 4 aku udah siap-siap, ya kan. Abis live tapping, aku selesai tapping tuh 7.45. Nganterin anak sekolah, terus aku pergi ke tempatnya Daniel Mananta. Bisa banget nih Caca yang dulu bisa begitu. Terus aku langsung kayak switch, oke. Aku boleh nggak jadwalku digeser yang dari hari Senin ke hari Selasa. So jadi aku pagi ini bener-bener bangun tidur, ya udah nganterin anak sekolah, aku ke kamu, udah gitu loh. Jadi kayak relax. Tapi kalau Caca yang dulu tuh kayaknya kalau nggak padet banget, nggak penuh banget tuh kayaknya gimana gitu. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita videoin itu di Instagram, kesannya kita itu sukses banget. Keren banget, iya. Karena penuh banget jadwalnya. dengan kesibukan jadwal kita itu benar-benar keren banget. untuk mamerin, lihat dong jam 5 pagi gue udah kerja, jam 7 gue udah ini, jam 9 gue udah ini, gue udah dan kayaknya wah gila gue bakal dapat like sebanyak nih dan orang-orang akan ngeliat gue Wah gila lu keren banget gitu. gitu. Karena memang semua orang pasti punya jadwal yang penuh dan sibuk gitu ya. Even kamu ibu rumah tangga tuh sebuah pekerjaan loh. Dan itu 24 hour nggak ada istirahatnya, nggak ada holidaynya kak. Mau lagi Christmas kayak mau lagi apa kayak nggak ada urusan kan. Ya nggak bisa. Jadi kayak ternyata semua orang tuh berharga ya. Dan semua orang tuh memang
sibuk, nggak cuma diri kamu sendiri yang sibuk, tapi tiap orang bisa memanage waktunya dan tapi nggak setiap orang bisa memanage waktunya. Ya, dan mereka sering banget mengucapkan, Gitu. aduh andaikan satu hari ini lebih dari 24 jam. Ya, Gila ya, iya, sesibuk apa sih? iya, makanya gitu Kak. Gue pengen ngobrol sama Caca, I actually wanna get to know you better gitu Oke. kan. Jadi hidup lu sebelum lu masuk ke dunia entertainment itu seperti apa sih, Ca? Caca kecil ya. Yes. Caca kecil itu punya banyak mimpi. Oh, jadi pengen nangis aja, jangan ngomong Caca kecil lah Kak. Ya udah kita skip aja langsung. Skip langsung. Caca kecil itu punya banyak mimpi. Papa mama tuh sibuk banget. Jadi papa mama tuh sibuk banget. Makanya kenapa aku suka nonton sinetron, karena aku kan suka dititipin sama mbak gitu. Jadi aku tuh sama mbak sering banget gitu. Dan itu yang sekarang insya Allah pengen jadi komitmen aku sama suami gitu. Sesibuk apapun aku sama suami nggak bisa, karena childhood memories itu nggak bisa kamu ulang gitu. Karena mamaku tuh selalu, alhamdulillah ya Kak, maksudnya tiap orang tuh rezeki beda-beda ya. Aku pernah di satu titik mikir kayak yang gue pengen jadi, maaf ya maksudnya bukan aku tidak menghormati atau tidak menghargai pekerjaan sebagai tukang beca, enggak gitu. Tukang beca adalah sebuah pekerjaan yang mulia, yang halal ya. Tapi pada saat itu kan pikiran aku sebagai anak kecil, aku pernah ngomong kayak aku pengen deh mendingan aku jadi anak tukang beca aja deh, tapi aku tuh bisa makan bareng sama papa sama mama, karena aku ngeliat tukang beca deket rumahku waktu itu ya lagi makan sama anaknya di situ gitu loh, sama anaknya gitu. Tapi mungkin anak tukang beca itu mungkin ketika ngeliat aku pengen jadi aku, karena aku bisa beli mainan apapun yang aku mau gitu. Dan dalam tanda kutip bayarannya papa mama adalah aku tuh apa aja boleh Kak, mau mainan apa pokoknya the latest Barbie pada saat itu. Ya aku punya, pokoknya yang punya bathtubnya, ada sabunnya, ada airnya, bisa keluar, pokoknya segala-gala lah ada. Tapi nggak di situ gitu loh. Jadi kayak apa ya, the idea of keluarga yang hangat itu tuh menjadi salah satu mimpi aku, dan pengen harus diciptakan. Makanya suami istri, background keluarga apapun, agama apapun, kamu harus bekerja untuk menciptakan itu kan. Kalau kamu Islam ya kamu tanyalah ustadz kamu, kalau kamu Kristen ya kamu tanya sama pendeta kamu gimana cara menyiram pohon itu untuk supaya menjadi tumbuh gitu. So good. Karena aku juga nggak bilang uang nggak penting Kak, bohong lah Kak. Kita harus punya uang untuk selamat. Betul. Bukan untuk sombong, bukan untuk show off, bukan untuk flexing mungkin kata-kata zaman sekarang. Tapi kenapa kamu bekerja, kenapa kamu punya uang? Supaya kamu selamat. Ketika aku lapar, aku bisa makan. Ketika aku sekolah, aku butuh sekolah, aku harus ada yang aku bayar, aku tidak mengemis dan aku tidak meminta-minta. Kan sebenarnya idenya itu. Yang bikin kita stres kan karena gaya hidup kita pengen lebih. Dan ternyata memiliki gaya hidup lebih atau apa kan sebenarnya kamu not happy lah inside. Nggak tahu ya, mungkin ada ya orang yang happy ya. Tapi ini kalau kita ngomongin kan Kak Daniel nanya tentang aku. Kalau aku tuh nggak ke situ gitu loh. Dan ya Caca kecil ya begitu sih Kak. Jadi kayak, dan film sekarang yang buat aku tuh kayak pleasure aku banget tuh apa, Home Alone. Ngerti gak sih Kak? Itu kayak gue tuh pengen banget loh punya keluarga yang kayak wah heboh rame tuh, kayak seru gitu kan. Karena kan aku kan bertiga, almarhum kakakku yang kedua sama aku. Jadi kita keluarganya nggak terlalu gede lah. Alhamdulillah aku nikah sama suamiku, ini tuh keluarganya besar. Wow. Dan selama sepanjang kita nikah udah 10 tahun ini, kita kayak baru sekali deh yang pergi lengkap satu keluarga ke Korea. Itu aku belum punya anak tapi. Aku belum punya anak, berarti itu mungkin udah 6 atau 7 tahun yang lalu kali ya. Itu aku seneng banget sih, ponakan aku pokoknya pas kita pulang ke kita kan nyewa apartemen gitulah. Pas pulang ke rumah di sana pas di Korea, ponakan aku kayak stop, nggak boleh masuk dulu, buka baju semua, masuk kamar mandi, aku yang mandiin. Seru banget Kak, buat aku tuh kayak apa ya that's what I want gitu, kayak keluarga yang heboh, rame, seru. Terus kayak naik pesawat tuh kayak aduh ribet banget deh gitu kan, tiket mana nih, barang ini di mana tuh, kayak buat aku tuh mungkin beberapa orang stres ya. Gue bakal stres sih. Iya kan? Karena mungkin kamu keluarga besar ya? Istri gue keluarganya gede banget, cuman dan tapi kamu juga gak suka kayak gitu sebenarnya? Gak suka gue. Nah kalau aku tuh seneng, jadi kan emang orang tuh kenikmatannya beda-beda ya. Kalau aku tuh suka aja kayak wah heboh, rame, wah berisik tuh, kayaknya tuh seru karena aku gak pernah ngerasain itu gitu. Dan aku kan anak perempuan terakhir, kakakku 13 tahun dan 15 tahun bedanya sama aku. Jadi aku tuh bener-bener ya
ya bayangin lah Kak, aku tuh pokoknya apa-apa tuh udah disiapin, tenang, terus nggak pernah ada yang ganggu hidup aku kan. Kan kalau kita punya siblings perempuan misalkan aku, kan pasti kita rebutan baju, mana baju gue, mana ini gue gitu. Kalau aku kan enggak, hidupku tenang banget gitu. Jadi kayak ya intinya Bokap nyokap kerja apa emangnya sampai mereka nggak pernah ada di rumah? papa kan banyak keluar kota juga. Mamah itu dulu punya salon di Bintaro. Jadi aku kan lahir di Pejaten, rumah Pejaten sini. Habis itu mama beli rumah di Bintaro. Aku SD tuh sempat di Bintaro 6 Oke. tahun. Habis itu balik lagi ke Pejaten sampai aku nikah. Nah, pas di Bintaro zaman dulu banget itu, papa itu dulu kerja sama perusahaan Jepang yang buka-bukain tanah, Kak. Nah, kalau mama dulu pas di Jakarta, pas di Bintaro, mama tuh punya salon. Itu dulu di Bintaro belum ada salon. Dan orang Bintaro lama, angkatannya papa mama aku biasanya tuh kenal mama sama papa nih, karena mereka lumayan begaul. Dan semua orang tuh biasanya di situ tahu Herrera Salon, Oh, salonnya oke. mama Oke. gitu. Mama tuh masya Allah sampai ke Paris, dapat penghargaan di Wow. Paris, salon kecantikan apalah terbaik lah apa gitu-gitu. Jadi emang kayak ya aku sering ditinggal aja gitu. Terus kayak fotonya mama zaman dulu tuh ya, aku inget banget, masih ada sampai sekarang. Kan zaman dulu kan pakainya tuh yang emas gitu loh Kak, ya kan. Terus mama aku bilang, "Mah itu mama zaman dulu ya, masih muda." "Iya ya mama tuh emasnya banyak banget tuh, lihat tuh dulu gini-gini." Aku bilang, "Tapi aku gak suka banget loh, aku lebih suka mama sekarang." Kenapa? Karena you're there for me. Instead of gue ngeliat mak gue kayak pakai baju, terus habis itu di Paris pakai bajunya dulu masih yang pokoknya yang Bling-bling banget lah. fashion lah Ya. gitu kan gitu. Terus kayak enggak yang itu yang aku mau. Tapi alhamdulillahnya papaku cukup bijaksana, karena ketika aku memilih untuk main sinetron itu pertama kali, Kisah Sedih di Hari Minggu itu, papa bilang nih anaknya pengen syuting nih. Kan dulunya iklan, kalau iklan oke lah Kak, sehari 2 hari selesai. Tapi kalau sinetron another commitment. Gimana, kamu mau nggak nemenin anaknya terus setiap hari di lokasi syuting? Karena nih anak perempuan gitu. Anyway sebenarnya anak perempuan atau anak laki-laki harus dijagain ya. Tapi kalau kamu nggak sanggup nemenin anaknya setiap hari di lokasi syuting, kamu mau nerusin bisnis salon kamu, ya udah anaknya nggak usah syuting. Cuma aku pengen banget masuk TV pada saat Yeah. itu. Jadi kayak ya udah deh, syuting deh gitu. Mama nemenin aku terus di lokasi syuting. Oh, really? Salonnya mama Kak, iya Kak, Itu semua orang. pengorbanan banget. Masya Allah. Itu semua yang syuting sama aku biasanya selalu kenal sama mamaku. Karena mama selalu di lokasi syuting, even sampai jam 2 pagi, sampai jam 12 mama selalu di sana. Wow. She's my mom major, Ya, ya. right? Jadi tapi dia di lokasi terus gitu. Wow. Nah, and then bisnisnya dia 2, dia punya salon ini. Salonnya satu di Buncit di Pejaten, yang satu di Bintaro. Menurut kamu bisnis nggak ditungguin bisa nggak sih? Nggak bisa kan? Akhirnya adalah yang main-mainin lah, uangnya inilah gitu lah segala macem. Dan ya she has to give up her business gitu. Jadi untuk nemenin aku. Wow. Karena papa ya udah, kalau mama nggak bisa nemenin aku terus nggak usah, udah kamu urusin salon kamu, tapi anak kamu juga nggak boleh syuting gitu loh. Gitu. Tapi ya udah mama jadi di lokasi terus sama aku. Dan aku sekarang punya anak perempuan kan, baru 1. Aku tuh mikir gini, aku kuat nggak ya kayak mama aku ya? Ya, ninggalin semua karir lo dan pekerjaan lo untuk Kuat nggak ya? mewujudkan impian anak lo. Iya pokoknya, dan jagain anak gitu loh. Iya. Itu kan ibadah yang besar banget loh gitu. Tapi kemarin suamiku, aku baru kemarin ya baru bikin podcast kecil-kecilan lah Kak. Terus aku ngundang Ustadz Syam lah namanya, Ustadz Syam. Terus aku video call sama suamiku. Aku posting juga di Instagram aku. Suamiku tiba-tiba ngomong kayak gini, ke Ustadz Syam, iya nih Syam, kan kita temenan ya, temenan baik lah. Ustadz Syam tuh ustadz muda gitu lah, Oke. muda banget. Terus dia kayak gitu, Ustadz Syam video call kan. Abis itu suamiku bilang kayak gini, iya Syam, dia bilang, gue habis dari politisi jadi bapak rumah tangga nih. Wah, ketawa kan suamiku. Terus Ustadz Syam tiba-tiba nyeletuk kayak gini. Aku juga kaget nih ngomong gini, kita nggak tahu di mata Tuhan pahalanya mana yang lebih besar. Wow. Come on. Terus aku gini, Syam, gimana Pak maksudnya? Jadi ya iya, kita nggak tahu ngurus masyarakat sama ngurus anak, kita nggak tahu di mata Tuhan itu pahala mana yang lebih besar. Karena reward itu kan yang ngasih cuma bisa Tuhan dong. Betul. Mau kamu ustadz, mau kamu pendeta, mau apa, kamu bukan di wilayahnya untuk bisa ngejudge ini dosanya segini, nggak bisa. Itu areanya Tuhan lah. Dia bilang gitu. So aku yang oh gitu ya, iya juga ya. Karena ketika kamu bisa ngedidik anak kamu menjadi sesuatu yang baik, yang besar, yang nanti insya Allah di masa depan manfaat buat orang gitu kan, ya kamu ibadahnya juga di situ kan. Karena sekarang banyak, maaf ya, kayak kenakalan remaja apa segala macam, dilihat core masalahnya kan karena anak itu punya isu dengan keluarganya. Bapaknya nggak di rumah.
or hubungannya nggak baik, Yeah. or kepercayaan dia sama orang tuanya udah hilang. Nah, dan ketika kamu bekerja lagi dan lagi, kamu bekerja merawat rumah tangga, kamu bekerja menjaga hubungan kamu sama anak, connect sama anak, bukan cuma nonton TV bareng ya kak, Yeah. connect sama anak, itu tuh kamu sebuah pekerjaan loh, dan kamu harus fokus di situ. You have to be like the professional one gitu. Gitu sih, jadi kayak ya gitu deh kak. I like that. Dan maksudnya Caca sendiri tuh pas begitu, berarti kalau misalnya dihitung-hitung di entertainment tuh kira-kira berapa lama? Aduh, dari umur 13 tahun ya kak. Gila. Sekarang berapa sih? Sekarang umurnya 35 apa 34? Apa 30? Gila. Tapi 20 tahun. ketika masuk ke dunia, di dunia entertainment itu kan, lu berhijabnya itu kapan? Setelah nikah, 2 tahun setelah nikah, mungkin 7 tahun lalu baru lah kak. 7 tahun yang lalu? Mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu mungkin. Okay. Baru. Why? Kenapa memutuskan berhijab? Dan apakah itu efek ke dunia entertainment? Dan ya banyak sih sebenarnya pertanyaan berikutnya. Banyak ya. Tapi ya itu dulu. Oke. Ini seru nih, ngobrol sama kamu seru banget nih kak. Karena ini mungkin ngomongin tentang isu spiritual. Yes. Right? Keluarga aku itu kan berasal dari 2 background agama yang berbeda. Oke. Oke, papaku tuh anak pendeta, tapi convert to Muslim karena nikah sama mama. Oke. Tapi papa ngerasa dia punya tanggung jawab juga harus mengurus gereja. Makanya gereja yang di Semarang itu juga papa masih bolak-balik ke sana ketika beliau masih hidup ya. Tapi di Indonesia di Jakarta, salah satu masjid yang ada di Bintaro yang namanya Masjid An-Nassr itu salah satu inisiatornya adalah almarhum papaku. Wow. Karena kita tinggal di sana belum ada masjid, di sini harus bangun masjid. Jadi peletakan batu pertama itu almarhum papa sama Menteri Agama pada saat itu, pada zamannya Pak Soeharto di situ. Nah, pada saat itu kak, aku ngerasa malu loh kalau ditanya kayak gitu. Kenapa? Karena kayak aku ngeliat semua orang tuh agama satu, maksudnya kayak satu gitu. Tapi kalau gue kok Natalannya gue ngelilingin pohon Natal, Lebarannya gue ketupatan nih gitu. Yeah. Anyway, ketupat bukan agama Islam, tapi itu budaya Indonesia ya. Sama juga dengan pohon Natal. Itu Yeah. bukan agama Kristen. Ya, things like that ya gitu. Jadi kayak anyway, pokoknya kita pada saat kita masih kecil kan yang kita lihat adalah Exactly. as simple as that Simbol-simbol gitu. itu. Nah udah kayak gitu, pas dari situ aku kayak nanya sama papa, "Pah, Yesus tuh siapa sih? Allah tuh siapa sih?" Umurku 9 tahun, aku ingat banget kak. Terus akhirnya papa bilang, udah sama aja nih ngomong kayak gitu kan. Pokoknya itu Tuhan, kata papa tuh gitu. Makanya ini juga pelajaran buat kita. Ketika anak kita walaupun masih kecil nanya, kita jawabnya harus serius gitu loh. Ya cuman mungkin dulu ilmu parenting gak kayak sekarang ya kak. Terus, sama aja. Jawaban aku tuh simple. Kalau semuanya sama, Pah, aku bilang, aku manggil yang dari from my mother side itu opa oma, tapi kalau yang dari papa itu Tatung sama Uti. Uti, aku manggilnya Uti sama Tatung. So aku bilang, "Pah, kalau semuanya sama, kalau gitu kalau hari Minggu kita lagi di rumahnya Uti, nggak ada masjid, ya kenapa opa oma nggak mau ke gereja? Kalau semuanya sama, kalau gitu kenapa Uti nggak mau sholat di masjid? Kan sama. Kamu kalau nggak ada nasi makan kentang nggak apa-apa kan? Ya. Makan sagu, makan singkong nggak apa-apa kan, sama karbohidrat. Dan pasti kan ada yang beda. Udah. Pokoknya semua agama tuh sama, kata papa gitu. Dan maaf ya kak, aku bukannya bermaksud apa-apa, tapi don't get me wrong, aku nggak suka dengan kata-kata semua agama itu sama. Tidak. Semua agama itu berbeda, tapi kita harus saling menghargai setiap perbedaan dalam setiap agama itu. Very good. Karena beda, memang kita berbeda kak, dan we have to accept that. Jadi jangan pernah menyamaratakan semua agama sama. No, ya kalau semua agama sama, yuk Kak Daniel yuk sholat yuk, atau kakak ngajak aku, kan Gereja. sama aja. Nggak bisa, berarti logikanya nggak masuk di situ. Cuman aku pada saat itu kan mikir, nyari umur 9 tahun lah. Dari situ aku jadi yang tadinya aku malu nih, kayak aku punya 2 keluarga yang dengan background 2 agama berbeda, aku sekarang jadi sangat bersyukur, justru thank God. Mungkin kalau aku background keluarganya tidak beda, mungkin justru aku nggak akan ngedalemin agama sedalam ini. Karena aku pengen cari tahu gitu. Tapi bukan berarti orang yang background agamanya satu keluarga terus jadi nggak lebih baik dari aku, nggak ya gitu. Mungkin juga mereka pasti punya kebaikan-kebaikan lain gitu. Maksudnya punya kebaikan-kebaikannya sendiri lah gitu. Jadi berarti sebenarnya di tengah-tengah dunia entertainment itu Caca udah mulai nih mencari jalan Tuhan.
Kak emang aneh kali ya Kak, aneh. Sebenarnya kita nggak boleh ngomongin masa lalu, cuman nggak apa-apa. Bismillah, insya Allah bisa jadi pelajaran. Orang tahu misalkan dulu aku pakai baju seksi. Oke, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya kamu kan nonton sinetron juga enggak Kak kebetulan. Nggak, kita Nggak. dari tahun 90-an nontonnya Netflix soalnya. Oh guys, udah ada ya? Udah ada ya? Oh ternyata Netflix dari tahun 90-an. Iya. Jadi intinya gini, pokoknya pakai baju yang intinya auratnya kebuka lah. Tapi aku tuh waktunya sholat. Terus kayak aku nggak pernah minum. Aneh Nggak gitu pernah loh. minum di dunia entertainment, tapi lu nggak pernah minum. Nggak pernah, Kak. Oke. Sedikit pun, jadi aku nggak tahu tuh rasa-rasanya itu, nggak tahu. Kayak aku nggak mungkin bohong. Aku punya sahabat-sahabat yang kalau aku bohong mereka bisa aja langsung kayak bohong banget tuh Caca gitu ya. Iya. Oke. Iya. Maksudnya in this world yang zaman sekarang udah media di mana-mana tuh lo kalau bohong tuh udah kayak. Jadi aku nggak pernah. Jadi dan semua sahabat-sahabat aku tuh tahu. Terus misalkan kayak maaf ya, misalkan dulu kita dengerin live music di mana gitu. Itu gue kemarin ngeliat si Caca kayaknya lagi mabok deh. Itu pasti diketahui sama semua sahabat-sahabat aku karena kayak nggak mungkin kayak Caca, tapi emang kayak jogetnya asik Ya, jogetnya aja. asik aja Cuman gitu. kayak Lu nggak perlu mabok juga untuk joget seasik itu kan. enggak, Iya. minumnya air putih aja. Cuman kalau Iya. orang yang nggak lihat pasti kan gitu. Mikirnya, Dan kalau aku habis dengerin live music pulang, aku tuh bener bisa baca Al-Quran gitu loh Kak. Aneh, emang Oke. aneh Kak gitu. Kayak kita nggak boleh ngomongin keburukan kita sebenarnya di masa lalu. Cuman makanya aku bilang Bismillah, insya Allah ini jadi pelajaran. Nggak tahu, hati aku tuh kayak ada tarik-tarikannya aja. Karena lingkungan aku narik, tapi hati aku kemana narik. Jadi tarik-tarikan. in a way, walaupun lu udah masuk ke dunia gemerlapnya itu, tapi tetap aja ada hati apa yang kecil di hati lu itu yang tetap, ayo balik lagi yuk baca Karena kan Quran Tuhan gitu pasti misalnya. panggil kamu Kak. Iya. Tuhan tuh pasti menyentuh kamu. So good. Ya nggak sih gitu. Jadi kayak, dan kamu kan terbentuk tuh nggak cuman kita lahir born bersih, suci, putih. Tapi kan lingkungan kamu juga kadang tarik-tarikan dong. Yeah. Iya nggak? Yang justru di situ kamu dapat reward, di situ kamu dapat pahala. Yeah. Dan kalau aku sendiri dengan background keluarga aku yang berbeda ini, aku pengen cari tahu Injil tuh apa. Aku ke Israel, ke Palestina loh Kak. Wow. Iya ke Palestina, terus aku ke Bethlehem tempat Ya. lahirnya Yesus lahir Yesus gitu. gitu. Jadi aku kayak yang pengen tahu aja gitu, apa sih ini gitu. Dan ya alhamdulillah ya aku memilih ya begini gitu. Tapi ya sebenarnya kalau orang bilang Caca mualaf, aku bukan mualaf. Aku dari kecil terlahir Emang Islam. dari kecil, oke, berarti karena bokap sendiri udah convert Ya. saat itu jadi Muslim. Iya, tapi kan keluarga semua Kristen, Betul. keluarga dari papa. Jadi Justru yang mualaf adalah bokap, bukan? iya, yang mualaf adalah papaku bukan aku Iya. gitu. Jadi ya gitu deh Kak. Jadi dari situ aku cari tahu, aku belajar, terus baca buku sains, dan kayaknya menurut aku kayak nggak ada hal yang aku bisa bilang enggak di dalam Al-Qur'an. Ya. Kayak semuanya tuh iya for me. Jadi aku kayak ya udah kayak oke, dan emang aku pengen berhijab tuh pengen dari SMP pengen. Oh, Nggak boleh sama mama. karena? Mama takutnya aku anak ABG labil. Oke. Kamu berhijab nanti copot lagi, nanti pakai copot nggak usah gitu. Padahal harusnya maaf ya, harusnya kan nggak boleh. Maksudnya biarin aja anak kalau mau pakai hijab biarin, nggak boleh. Begitu nikah sama suami awalnya nggak boleh, sama suami nggak boleh. Nggak gini. Aku takut. Aku tuh nggak tahu deh kenapa pada saat itu suamiku tidak membolehkan, karena takutnya mungkin jelek kayak ibu-ibu atau apa kayak apa mungkin ya gitu kan. Terus akhirnya aku buktiin gitu ke suamiku kayak aku pernah dapat sekali Kak, aku pernah dapat award apalah pokoknya hijabi termodis dari Trans TV, dari Insert or apa gitu, dari Insert kalau nggak salah. Itu sebenarnya aku tuh ngebuktiin bukan buat ke orang-orang tapi buat ke suamiku. Wow. Lihat ya, aku tuh udah pakai hijab tapi tetap orang masih bisa memandang aku. Yeah. Maksudnya orang masih ngelihat Ngeliat aku. fashionable juga. Ya. Iya gitu loh. Jadi ya aku sebenarnya pada saat itu pembuktian bukan buat orang-orang tapi untuk ke suamiku gitu loh. Wow. Gitu. Jadi kayak ya bismillah sih, dan akhirnya ketika suami aku pakai hijab, dan ya nggak tahu, sekarang aku suka bercanda ini ya, kayak dah aku copot ya hijabku ya, aku copot ya, nggak boleh gitu. Aku bercanda doang, bercanda aku seiseng doang bercandain dia gitu. nggak boleh dulu aja nggak boleh pakai hijab. Biasalah suami istri suka kayak istrinya cari masalah nggak jelas gitu. Ya nggak perlu dibahas tapi dibahas. Iya. Ngapain dibikin simple kalau bisa dibikin ribet ya guys? Iya kan gitu. Iseng doang tapi. Cak, jadi ketika lo mulai mempelajari, oke, gue ngerasa Tuhan itu yes bisa dipelajari, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan itu
kita harus membangun hubungan juga dengan Tuhan gitu. Iya. Nah dari tadi nih gue dengernya lo ngelihat Tuhan tuh sebagai mata pelajaran, salah satu mata pelajaran aja. Kapan sih ketika lo benar-benar memiliki hubungan tersebut? Oke. Mungkin kalau dibilang kayak mata pelajaran ya karena jawaban papaku kurang memuaskan aku ya. Karena pada saat Exactly. itu ya. Jadi kayak aku mencari. Tahu. Gitu. Apa sih gitu. Kapan aku merasa benar-benar tersentuh sama Tuhan dan apa yang aku rasain tuh bisa bikin aku kayak nggak bisa nih aku harus seperti ini. Itu ketika turning point-nya adalah ketika aku ketemu sama salah satu sheikh dari Amerika, Kak. Dia orang Amerika. Aku lupa lagi namanya kan yang sekarang ada Noman Ali kan yang kayak gitu-gitu, tapi ini kayak sheikh yang pokoknya benar-benar dari Amerika udah tua banget, aku lupa namanya Kak. Dan aku duduk paling depan. Beliau membahas tentang surat An-Nur. Itu adalah salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Tentang apa ya? Tentang cahaya. Okay. Nur itu cahaya. Nur itu cahaya, ya. Artinya adalah nur. Dan beliau dari satu surat itu kan biasanya kan kalau surat kan versesnya banyak chapter verses ya Kak. Versesnya kan banyak-banyak ya. Kayak ada 1 sampai 200 misalkan gitu, ada yang sampai 300, ada yang cuma 10 atau 20 gitu. Nah, dari semua itu beliau tuh ngomong one specific thing gitu loh. Dan itu adalah surat yang pernah aku rekam sama teman aku adalah teman aku waktu itu ngerekam suara. Jadi kayak misalkan aku ngaji, tapi di situ juga ada kayak Tulus, ada siapa, ada pokoknya teman-teman artis yang muslim diajak ngaji. Suratnya terserah kamu pilih apa, gitu. Nah aku pilih satu surat yang itu dan Syekh ini tuh ngomongin surat ini. Dan dari semua ayat Al-Quran kenapa itu yang dibahas? Jadi kayak ini maksudnya aku sama teman aku sebelah aku Rahma waktu itu aku ingat banget kayak Ma ini apa sih Ma maksudnya, Ma ini apa sih Ma maksudnya, aku udah kayak nangis nggak ngerti itu. Ma kan pakai hijab sekarang, pakai hijab abis ini langsung pakai hijab gitu. Nggak, sorry, gue masih belum ngedapetin apa esensi dari surat An-Nur itu yang benar-benar kena banget di hatinya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Oke nih, ini surat An-Nurnya ya Kak ya. Surat ke-24 ayat 35. Ini yang benar-benar beliau bahas tuh suratnya tentang ini. Jadi artinya aku bacain ya, bismillah. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh sama api. Cahaya di atas cahaya dalam kurung berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini ada kalimat kayak Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Wow. Itu kan kayak Kak, aku udah ditemuin sama Syekh yang Masya Allah. Sebelumnya udah kayak setahun apa 2 tahun sebelumnya aku tuh ngerekam ayat itu gitu loh. Dan di situ kan kalimatnya adalah Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini Allah lagi ngomong ya sama kita, karena ketika kita baca Al-Quran Kak, itu sebenarnya Allah lagi ngomong sama kita. Kalau kita sholat, kita yang lagi ngomong sama Allah, gitu loh. Jadi kayak ini udah jelas banget tulisannya kayak Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Terus aku masih nggak mau, masih kayak nggak mau ngedengerin. Terus Allah harus ngasih siapa lagi untuk ngomong Ca, ayo sini yuk. Harus siapa lagi yang dipanggil untuk bisa manggil aku gitu. Jadi masih aktif di dunia sinetron saat itu, tapi pada saat yang bersamaan lo datang ke kajian si Sheikh ini. Berapa tahun yang lalu kira-kira menurut lo? 8 tahun lalu kali ya Kak, karena gak lama dari itu aku pakai hijab. 8 atau 7 tahun yang lalu. Udah married berarti ya? Udah married. Dan pada saat itu kalau pertanyaan Kak Daniel adalah kapan kamu titiknya nih, gue pakai hijab, aku mau syuting sama Kak Ruben Onsu. Lagi mau syuting, udah deh Kak, itu udah susah deh karena kan aku built in kan, jadi kan klien bayar kita sesuai kayak VJ Daniel nih VJ kan sorry. Ya nggak apa-apa. anak VJ Daniel anak 90-an banget sih, ketahuan tuanya Kak. Iya. Anyway. Nah kan Kak Daniel nih begini nih, ya kan kita udah lihat begini kan. Kalau brand itu kan
bayar kamu karena Image-nya, betul. image luar dan dalam Betul, kan betul, gitu. betul. Tiba-tiba aku yang tadinya nggak pakai hijab terus pakai hijab gimana? Ya. Terus nggak bisa, mama juga udah pusing banget. Udah Dede, mama minta tolong. Kamu syuting yang satu ini aja, habis syuting ini baru pakai hijab nggak apa-apa deh gitu kan. Wow. Tolong nih gini. Udah kan aku udah masuk lagi kamar mandi, lagi mau mandi, mau ganti baju segala macam, keluar. Terus kayak aku mikir gini, tadi udah deal gitu kan. Kamu kok sama orang bisa profesional, sama Allah nggak bisa profesional sih? Langsung kayak nggak mau, mah nggak bisa, mah ini udah jadi keputusan aku. Wah pokoknya udah heboh, mama udah kayak, mama udah nggak bisa ngatur kamu, udah kamu urus sendiri, kamu suruh telepon sendiri. Ini oke, udah aku telepon, udah gini aja, win-win solution. Kan aku ngecewain pihak klien dong. Aku tetap akan menjalankan jadwal syuting karena kan nggak mungkin juga jadwal syuting dirubah. Tapi kan aku nggak bikin happy. Jadi aku profesional tapi aku nggak usah dibayar. Wow. Ini dong win-win solution dong ya kan, walaupun aku tidak menyenangkan gitu, tapi kan paling nggak aku juga nggak minta bayaran. Terus akhirnya alhamdulillah yaudah deh, udah pokoknya syuting dulu karena itu live kan Kak, jadi susah kan untuk ganti orang kan nggak mungkin. Syuting, pas udah syuting terus alhamdulillah tapi ujung-ujungnya dibayar juga sih Kak. Wow. Ya udah, dan aku masih malu kayak pertama kali ketemu Caca pakai hijab, saya ini baru-baru kan malu. Aku masih sosial media tuh aku masih belum main sama sekali. Aku Ruben ngajak selfie, aku ingat banget di posting sama Kak Ruben, disitulah heboh karena pada saat itu masih zaman-zamannya girl squad itu loh. Tahu gak sih kamu? Ya itu maksudnya ibu-ibu arisan inilah. Ya gitu lah. Ya, ibu-ibu pada arisan. saat itu. Ya. Nah tuh teman-teman aku itu aja semua tuh pada nelponin aku, Jessica, Nia tuh kayak, Cak kamu tuh gimana sih? Karena wartawan jadi pada nanyain ke mereka. Dan Nia Ramadhani sama Jadar mereka nggak hijaban juga kan, dan mereka di satu geng itu emang gak ada yang hijaban. Emang gak ada yang hijaban. Sampai sekarang masih belum hijaban juga kan kayak. Enggak. Tapi anyway ya kita ya berteman baik aja. Maksudnya kalau dulu kan kayak kita foto-foto apa, pokoknya kita kayak seru sendiri aja gitu loh. Nah, terus kayak gitu jadi tuh ya kalau sekarang kita berteman aja. Maksudnya ya emang masih berteman, berhubungan baik lah. Kalau dulu kan kita emang kayak lagi kemana-mana harus satu squad itu. Dan kita tuh foto-foto gitu loh Kak. Kita tuh niat banget deh, foto-foto kita tuh niat banget pakai fotografer yang profesional yang kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya kan mereka yang ditanyain dong, kayak ini Caca pakai hijab, dan mereka nggak bisa jawab karena aku juga belum ngomong sama siapa-siapa. Karena kan aku sendiri sama diriku belum selesai, tapi aku udah harus syuting. Kebetulan kan foto itu naik tuh Kak Ruben selfie, jadi kayak udah heboh. Tapi aku sendiri juga belum bisa. Kok kamu udah bisa, maksudnya kok kamu bisa berhijab, tapi kita yang teman-teman deket kamu aja kamu nggak kasih tahu. Maksudnya kayak aduh maaf banget, aku tuh nggak ngasih tahu siapa-siapa, tapi emang kayak ini tuh kejadian kayak cepet banget gitu. Jadi aku harus ngomong apa, udah bilang aja iya, udah doain aja lah apa, pokoknya ntar dulu gitu. Nah akhirnya begitu udah agak tenang baru aku ketemu sama mereka. Pokoknya semua teman-teman yang deket-deket tuh aku temuin dulu satu-satu. Aku ngasih lihat aku sekarang kayak gini. Terus kayak aku tuh punya karakter ade-adean gitu loh Kak. Jadi biasanya kayak siapa lah, maksudnya soalnya orang ini udah putus ya, kamu pasti kenal. Cuman intinya mereka pacaran nih gitu kan, aku tuh kayak ya deket banget sama mereka, udah kayak kakak adik gitu. Terus kayak Caca gitu, misalkan Kak Daniel lah gitu, kayak Caca gitu, kamu udah ketemu nih, aku baru pakai hijab, hai Caca gitu, mau peluk kan, kayak masih boleh peluk nggak? Udah nggak boleh peluk. Oh udah nggak boleh peluk, kayak oke. Kayak gitu, ngerti nggak sih Kak? Dulu tuh kayak aku tuh kayak punya karakter ade-adean. Jadi misalkan kamu sama istri kamu, aku terus kayak ikut sama kamu. Pokoknya aku tuh memang kayak gitu di lokasi syuting tuh punya karakter itulah gitu. Terus kayak seneng aja disayang gitu loh. Terus deh kayak gitu ya udah begitu. Nah aku tuh temuin, misalkan aku deket sama kamu, aku temuin kamu dulu. Aku bilang aku sekarang gini ya, oke. Is it your choice? Ya kamu udah siap dengan semuanya? Oke, udah nanti aku temuin dulu siapa. Aku temuin siapa, pokoknya yang deket-deket aku temuin, aku ajak makan sampai semuanya udah, aku udah ngerasa my comfort zone udah aman, baru ya posting. Good that you mention about Girl Squad. Kenapa? Mungkin saat itu kita mendapatkan sebuah identitas juga ketika bisa hangout sama Nia Ramadhani sama Jessica Iskandar. Tapi ketika lu berhijab itu apa, kayak lu bilang masih temenan, tapi mungkin nggak intens itu lagi kan. Kayak bagian diri lu sebagai anggota Girl Squad misalnya, atau misalnya mereka ternyata masih
masih kemana-mana juga, tapi kali ini lu nggak diajak karena lu hijaban. Aneh banget kalau misalnya kita ajak Caca clubbing lagi gitu misalnya, atau apa traveling bareng segala itu kayak jadi awkward segala. Did that happen atau gimana? Awal-awal sih aku meyakinkan bahwa aku akan menjadi Caca yang sama. But it's impossible. That's a lie. Iya kak, ternyata nggak bisa sendiri. Jadi akunya sendiri, jadi tetap aku dengerin live music, aku pergi malam kemana tetap gitu. Tapi dengan ya my outfit gitu. Lama-lama akunya sendiri yang ngerasa aneh gitu loh. Jadi ya kayak udah happens aja ya kak. Cuman ya hubungan kita sampai sekarang masih baik, dan bukan berarti aku lebih baik dari mereka, enggak ya kak, enggak sama sekali gitu. Cuman kayak emang nggak tahu ya kak, kayak tapi aku kayak ya masih sayang lah sama semuanya, kangen juga sama semuanya, pengen ketemu, pengen apa gitu. Cuman kadang-kadang emang udah bukan beda jalan juga ya. Makanya kemarin 2 tahun lalu ya suamiku bikinin surprise, tiba-tiba ada Nia, wah sampai nangis-nangis aku kak, karena kayak gue kangen banget gitu. Tapi kayak aduh sekarangnya pengen nangis gitu, karena nggak bisa, karena life tuh memang apa ya, kamu memang harus milih ya kak. Bukan berarti kayak sok baik, sok apa terus nggak bisa hangout lagi, enggak. Cuman nggak tahu ya kak, mungkin lot things happens gitu loh kak, banyak banget. Apalagi ditambah aku pindah keluar kota, suami jadi bupati di sana, terus dalam periode 3,5 tahun 4 tahun berarti kan aku juga jadi jarang ketemu sama teman-teman aku. Sekarang masa jabatan suami udah mau selesai, aku balik lagi ke Jakarta, jadi kan so many things happen ya gitu loh. Kalau orang bilang Cak kamu tuh bersyukur aja sih, ya memang iya, semua orang memang harus bersyukur aja. Tapi kan nggak salah kan kalau kamu butuh bantuan misalkan kayak profesional, psikolog untuk ngeluarin like the best version of you. What's your goal? Karena aku ketika ditanya sama psikolog, oh, goal kamu tuh apa sih sebenarnya pengen ketemu saya? Gue pengen jadi orang yang lebih tenang. Gue pengen jadi ibu yang lebih bisa punya koneksi sama anak gue. Gue pengen jadi orang yang lebih anteng aja, karena aku tuh kan semuanya tight, yang kayak tadi kita omongin di awal, jadwalnya penuh. Jadi nggak boleh ada satu sedikit kesalahan. Dan ketika ada satu sedikit kesalahan, aku tuh bisa marah banget gitu loh. Karena dan itu normal dan wajar kak. Kenapa? Karena ketika waktu kamu sempit, jadwal kamu penuh, nggak boleh ada kesalahan. Ketika ada kesalahan ya kamu nggak bisa. Tapi kalau kamu dari satu acara ke acara berikutnya kamu ada jeda 1 jam, jeda 1,5 jam, nah ketika ada kesalahan sedikit kamu bisa perbaikin di waktu itu gitu loh. Misalkan supir salah jalan lah atau apalah gitu, atau barang ketinggalan atau apa gitu. Jadi ya aku nggak main lagi sama mereka bukan berarti aku lebih baik dari mereka, enggak. Oh, of course not. Enggak. Tapi maksud gue kayak lu kehilangan temen. Oh iyalah kak, banyak. Dan nggak cuma teman-teman Girl Scout aja, pengen nangis, banyak kak, banyak. Is it worth it? Itu mungkin ya. Is it worth it? Kehilangan banyak teman-teman itu dan lu memilih untuk berhijab. Apa yang lu dapatkan setelah lu berhijab gitu? Insya Allah worth it ya kak, insya Allah ya kak. Mungkin ya insya Allah worth it. Tapi ketika aku kangen sama mereka kan mereka masih ada di sana. Yeah. Anytime aku pengen kan aku bisa aja datengin aja ke rumahnya, kan bisa sebenarnya gitu loh. Cuman emang mungkin udah nggak hangout seru itu lagi. Tapi ketika aku kangen sama siapapun kan aku bisa datengin ke rumahnya. Aku bisa aku pernah waktu itu kayak adalah pokoknya kamu juga tahu pasti, aku di sini di Kemang kayak kak ketemu yuk gitu, kayak aku ketemu sama dia yang aku nangis bilang kak aku kangen banget sama kamu gitu, orang ini perempuan, so kayak aku kangen banget sama kamu, sampai dia kaget yang kamu kenapa Cak, dikiranya aku lagi ada masalah sama suamiku, kayak kamu lagi ada masalah sama Diko nggak, kenapa, langsung pikirannya langsung nggak ada apa-apa sama sekali, alhamdulillah semua baik-baik aja, cuman kayak gue kangen banget aja sama lo, kayak gue pengen ketemu lo, kayak pengen ketemu lo sebentar aja gini, kayak kangen banget aja sama lo gitu. Dan aku nangis, kayak yang kangen kak gitu, kayak ya udah. Tapi kan I know that my friend is still there kan kak. Cuman mungkin emang nggak hangout sebanyak itu aja, karena kan kita pasti punya prioritas banyak. Apalagi sekarang mereka juga udah punya anak semua kan, jadi pasti udah lebih prioritasnya lebih ke anak-anaknya, ke apa. Karena kita tuh ibu-ibu ya sok-sok pengen punya girls trip gitu ya. Kalau udah girls trip paling cuma 3 hari 4 hari juga pikirannya ke anak. Ngerti gak sih? Itu kan emang live ya, memang kayak gitu ya. Karena mungkin anak kita masih kecil-kecil, beda kalau anaknya mungkin udah SMP, SMA beda cerita. Tapi kan anak kita masih kecil-kecil, jadi kayak ya udahlah, hidup emang dijalanin aja. Do you feel the same kak? Maksudnya
For sure. Kalau gue sih setelah nikah ya, Iya kan? setelah punya anak itu kayaknya baru benar-benar kayak mempunyai hubungan itu. Dan kalau misalnya gue percaya Tuhan itu adalah Bapa gitu kan, gue baru mengerti bahwa cintanya seorang ayah kepada anak ketika gue mempunyai seorang anak sendiri. Ya gak sih? Kalau sebelumnya ya konsep itu Dan ethereal lah gitu. Oh iya, Tuhan adalah Bapa kami, segala kayak gitu. Tapi ketika gue punya anak, baru gue oh wow ada gila, turning point sendiri kan? turning point sendiri gitu ketika punya anak. Ketika gue benar-benar sayang banget sama anak gue, Iya. dan Tuhan itu beribu-ribu kali sayangnya Sayangnya. ke gue seperti itu gitu, you Iya, know. dan pasti ada certain things yang kamu give up juga dong. Banyak lah. Ya kan? Jadi kayak ya udah berarti kan aku Dan nggak kalau misalnya sendiri ditanya kan? is it worth it? It's so freaking worth it. Ya kan Kak, jadi It's so kayak ya worth udah it. aku nggak sendiri kan Kak. Maksudnya Iya. kayak everyone pasti feels the same gitu. Iya. Dan mungkin ini ya yang orang bilang hijrah gitu, maksudnya apa? I think kalau gua bilangnya diri gua adalah lahir baru gitu, Iya, born iya, again. iya, iya, iya. Dimana memang kita hijrah dari dunia yang duniawi, dan sekarang hijrahnya ke surgawi, tapi walaupun kita tetap ada di dunia Dunia, gitu. iya, iya, iya. Tapi bukan berarti teman-teman kita nggak lebih baik dari kita kan, nggak juga ya. Kalau sekarang sebenarnya kangennya mungkin karena ya itulah Kak, ya karena ya udah punya prioritas masing-masing aja. Keluarga dan segala macam. Tapi ya once in a while masih suka ketemu kadang-kadang. Gitu. Dan akunya juga kayak ya belajar memprioritaskan. Akunya tuh sekarang emang lagi agak sedikit kayak udah deh aku mau ngebenerin dulu, karena kan aku pindah dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta. Kendall. Kendal Ken- Kendal Kendall. Anak Jaksel Kendall. bilang Kendall. Kendal Kendall. Kendal Kendall. Sorry. Apira gitu ngomongnya kan. Iya. Apira gitu. Oke, baik. Ya. Sorry, gue pikirnya soalnya karena kan kita ngomongnya bukan Kendall Jenner gitu, jadi ya pasti Kendall. Kendal Kendall iya. Semua teman-teman Jenner. gitu, Cak lu kapan balik ke Kendal gitu. Kendal Kendal. Oke. Tapi berarti suami udah benar-benar pindah ke sini juga for good. Suami udah mulai di Jakarta sejak tanggal 21 Februari. Oke. Sorry, balik lagi ke yang tadi lu ngomongin soal surat An-Nur. Di situ dibilang bahwa sepertinya ya, ini gue nggak bisa plek-plekan ngomongnya, tapi sepertinya Tuhan itu memang memilih beberapa orang untuk menyinari cahayanya. Dan saat itu lu ngerasa sebagai salah satu orang yang terpilih. Karena Untuk memang diajak ngomong. untuk diajak ngomong. Setuju nggak kalau misalnya memang cahaya yang Tuhan berikan itu memang tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh beliau gitu. Iya. Karena itu namanya hidayah kan Kak. Gitu. Sebaik apapun kita, kalau Allah belum kasih hidayah ya hidayah itu belum nyampe. Jadi memang ya memang disitulah, karena sahabat Rasul pun juga pernah ada kisah tentang sahabat Rasul gitu ya. Beliau bilang kalau hidayah itu bisa dibeli dan bisa dibagi-bagiin. Saya rasanya pengen bagi-bagiin itu hidayah itu ke semua orang. Wow. Supaya semua orang bisa nikmatin, oh gini ya nikmatnya memeluk agama Islam gitu. Kalau berbicara tentang agamaku ya gitu loh. Jadi kayak nikmat banget loh sebenarnya, karena Islam is way of life, cara hidup sebenarnya Kak. Semuanya dari kamu masuk kamar mandi sampai urusan pemerintahan semua tuh lengkap banget ada di situ. Jadi itu juga yang membuat aku tertarik kayak this is it gitu. Tadi lu sempat ngomong soal way of life. Nah, berarti bagaimana your new way of life ini itu bisa membantu lu ketika menghadapi masalah-masalah. Oke. Berbeda dengan dulu ketika Caca menghadapi masalah. Dan ada gak sih momen-momen yang mungkin sebuah momen terendah banget dalam hidupnya Caca gitu, yang gila kalau misalnya gak ada Tuhan mungkin gue udah gila kali. Oke, subhanallah ya kayak way of life itu adalah cara hidupnya tuh, mungkin kamu pernah denger ya Kak, kalau istri tuh harus nurut
Sama suami. sama suami. Kita kadang-kadang sebagai perempuan kan ngerasa nggak adil dong. Nggak enak banget gini. Apalagi gini, lu gini. yang sudah mencari nafkah sendiri dari umur 13 tahun. Ya dong. Apalagi aku ngerasa kayak independent woman, ya nggak. Gue nggak tergantung, gengsinya besar banget kayak gila gue juga bisa kali gini-gini. Gue nggak mau gue minta-minta sama suami gue. Ya dong. Oke. Balik lagi nih Kak. Banyak masalah, maaf ya, banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga. Bukan berarti rumah tangga aku juga sempurna, enggak. Banyak masalah dari rumah tangga. Itu kenapa laki-laki tidak merasa dihormati oleh istrinya. Kemudian ada will, you know will, right? Will, Yeah. maksudnya when there is a will there is a way. Maksudnya will itu will Kak, itu kamu apa? benar-benar hidup in another ini ya Kak, Another planet bubble. ya. Will itu apaan? Maksudnya will Wanita idaman lain. Itu bahasanya mamaku. Soalnya itu bahasa 50-an Kak. Kalau kita 90s ya. Oke, wanita idaman lain. Oke. You know. Oke, will. Oke ya. Oke. Jadi kayak ketika masalah rumah tangga ada perempuan lain lah gitu. Oke. Itu kan kalau kita lihat biasanya perempuan lain itu yang kayak iya, Nurut ya. ngikuti. Ya. Kayak sekretarisnya lah biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Sedangkan istrinya tuh kita tuh yang kayak wah gitu. Nah, laki-laki tuh apa sih penghormatannya? Dia tuh kan pengen dihargain, pengen dihormatin. Perempuan pengen disayang. Iya enggak? Laki-laki tuh pengen dihormatin dan harga dirinya tinggi banget aja. Islam tuh udah ngajarin itu di dalam Al-Qur'an gitu loh. Nah, jadi ketika banyak kehidupan, maksudnya maaf ya, kehidupan rumah tangga tuh ya coba deh berkaca dulu sama diri sendiri. Gimana kamu dengan suami kamu? Ya kalau suaminya baik ya kan kita ngomongin, kita kan kadang nggak bisa apa ya depend on other things yang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Betul. Coba deh kamu jadi istri yang kamu jadi istri yang mengagumi suami kamu ngikutin apa semacam. Apa nggak suami kamu juga sebenarnya meleleh ya sama kamu gitu loh. Itu hal simpel gitu aja Kak. Itu dulu mungkin yang Caca dulu gengsinya gede banget gitu. Cuman aku kayak nggak bisa gitu. Tapi kayak, narasi dunia ini kan sepertinya perempuan itu harus mandiri, independen, harus strong woman, to the left. Who runs the world? Girls. irreplaceable ya Kak Itu ya? kan narasinya seperti itu gitu. Tapi Makanya, dan kembali itu lagi- dia kenapa kembali banyak lagi banget. pertanyaannya, siapa yang membuat narasi? Apakah yang maha sempurna yang membuat narasi? Enggak kan? Bukan yang maha sempurna, Ya betul. udah. Yang maha sempurna itu Beyonce. Dia Iya. dia bukan maha sempurna sayangnya. Dia yang membuat narasi itu. Kak, ini lawak banget Kak. Kamu tuh jadi gimana sih Kak? Pelawak atau jadi gimana sih Kak? Kan lo tanya siapa yang membuat narasi itu? Beyonce. Ya udah, oke. Good. Smart answer Kak. Good answer. I'm Benar. just being the truth. Iya, benar. Oke. Yeah. Nah, and then kembali lagi, when you go back to Bible, for example, or kamu kembali lagi semuanya ke Al-Quran gitu. Siapa yang menciptakan itu kan yang maha sempurna. Ya. Lah kamu manusia nggak maha sempurna tapi sok tahu banget. Ya. Ya jelas hidupmu amburadul gitu loh. Jadi udah nurut aja dulu. Awalnya tuh kayak kita orang tua sama anak kan kita tahu nih, anak nggak tahu nih. Kan begitu, tapi kan kita nggak bisa nerapin itu ke anak karena kan cara pendekatannya nggak kayak gitu ya. Nggak, kalau ke anak kan nggak bisa kamu harus nurut, nggak gitu. Cuman kayak gitulah kurang lebih lah. Jadi kita sebagai, apalagi kita udah semakin dewasa, kita udah punya anak, kita makin paham. Jadi kenapa kamu nggak balikin lagi sih ke kitab kamu gitu? Wow. Bagaimana pengaplikasiannya? Bagaimana cara lu menghormati suami lu dan membuat dia merasa dihormati? Simple. Aku sekarang lagi sama kamu, suamiku tahu. Aku hari ini sama Kak Daniel ya gini-gini jam segini, habisnya aku acara ini sama ini. Oke deh, oke udah. Aku sekarang ada di sini. Simple. Cowok itu kan cuma pengen penghargaan, dihormatin, nggak kayak kalau ini nggak ngomong sama gue sih, kalau simple. Sedangkan kalau di Islam apa, nggak boleh loh seorang istri perempuan keluar dari rumah itu tanpa izin Dari suami. Wow. Simple Kak, nggak usah dibikin ribet. Agama ini tuh nggak bikin kamu ribet, ini tuh way of life. Jalan hidup yang menyelamatkan kamu sebenarnya, tapi kamunya aja ngerasa kayak ini kayaknya kok gini, kok kayak gini. Tentang hijab deh Kak, this is the thing yang aku suka banget tentang hijab ya, adalah gini, maaf banget ya, bukan aku ngerasa cantik, enggak, katakanlah ada seseorang yang cantik banget nih gitu ya, dia pakai hijab. Kenapa lo, kalau di Islam tuh aturannya adalah laki-laki tundukkan pandangan, Oke. sama perempuan tundukkan pandangan. Perempuan auratnya tutup, jangan dipamer-pamerin, jangan, takut menggoda laki-laki kan. Kalau pengaplikasian itu benar-benar dilakukan oleh semua manusia di dunia ini, kira-kira ada nggak sih perselingkuhan Kak?
Gimana laki-laki mau selingkuh? Sempet ngeliat ceweknya juga enggak, udah nunduk duluan. Sih, kenapa kamu pakai hijab? Maaf ya, gue pakai hijab bisa nggak sih? Kan orang ada yang mikir kayak gini, kamu tuh pakai hijab perempuan tuh jadi terkungkung, jadi nggak bebas, jadi ya kamu nggak bebas, kamu tuh kesannya apa sih kak? Apa ya bahasa Inggrisnya apa sih kak? Kayak bukan Terikat. suppress, bukan suppress, apa ya? Kamu Iya. kayak suppress ya? Suppress. Iya ya? Bahasa Inggrisnya. Iya ya, yang kayak pokoknya kamu tuh kayak gitu kan. Kalau kamu berpikir the other way around, bisa nggak berpikir kenapa kamu pakai hijab? Iya, aku pakai hijab kenapa? Karena aku menyelamatkan rumah tanggamu supaya aku tidak menggoda suami kamu. Boleh dong. Boleh nggak? Kenapa? Aku bisa pakai high heels, pakai apa, crop top, pakai apa, rambutku aku bikin bagus, aku cantik, aku pakai parfum yang bisa banget. Dan aku akan goda suami kamu. Aku pakai hijab, aku sebenarnya sedang menolong kamu supaya Suami lu gak tergoda sama gue. ya bukan berarti maksudnya nih orang kayak iya banget lu ya, lu ngerasa cantik banget gitu, makanya aku bilang nih siapa deh nih misalkan ada cewek cantik banget tapi emang dihijabin, kenapa? Untuk ngejaga. Tapi apa dia boleh di rumah pakai crop top? Boleh, sama siapa? Sama suaminya. Makanya perempuan yang pakai hijab juga tetap harus keren di rumah, tetap harus pakai crop top, pakai apa, pokoknya lu keren, asik banget deh lu di rumah lo gitu. Ya. Makanya di rumahku ada batasan, kalau cowok driver, pokoknya semua pekerja yang laki-laki tuh nggak boleh ngelewatin itu. Kenapa? Kan orang bilang kayak aduh misalkan ribet banget, iya sorry ya rumah gue begini, so kalau nggak kesian dong suami gue, asem banget dong dia ngeliat aku kak, bentuk nggak ada bentuk badannya, asem dong kak, come on, laki-laki apa yang dilihat dari mata kan. Ya udah, jadi kan kita sebagai istri juga harus bisa memberikan itu ke suami. Gitu. Make sense? Make sense. Oke, bagaimana cara lu menghadapi masalah sekarang daripada Caca yang dulu menghadapi masalah? Kayak sekarang ini Caca kan mempunyai hubungan dengan Tuhan, jadi kayak cara menghadapi masalahnya sekarang dengan dulu yang bukannya belum tidak bertuhan, tapi mungkin hubungannya tidak sedekat inilah. Simple kak, ternyata banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran bisa diaplikasikan, tapi aku perlu disadarin sama psikolog aku sebenarnya ternyata. Oke. Kenapa? Menarik ya, psikolog ya, bukan ustadz ya? Ustadz dan psikolog sih, karena kalau ustadz itu kan untuk tadabur Quran, tadabur tuh arti dari Quran. Jadi aku tahu banyak kisah-kisah tentang baginda Rasul, tentang hadis Nabi. Hadis Nabi itu yang kayak Nabi Muhammad ngomong, ucapin. Nah itu hadis kan, itu aku taunya dari ustadz. Dan ketika psikolog ngomongin tentang hal-hal ini, itu aku langsung inget sama kan ada kisah cerita ini gitu lah. Itu kan dari ustadz aku taunya gitu. Karena kan Al-Quran itu kan memang perlu ada pendalaman. Kita nggak bisa kayak tadi aku baca gitu. Itu pasti kalau udah ustadz yang ngomong di sini artinya lebih dalam lagi. Banyak orang yang ngerasa ketika lu masih butuh psikolog berarti hidup lu masih belum suci, atau misalnya atau lebih ekstrimnya lagi, semua problem hidup lu itu bisa di solve sama agama gitu. Lu setuju gak sama itu? Dan kenapa lu tetap membutuhkan psikolog? I'm sorry, ini biar gua ada di satu kapal sama lu nih. Gua sangat percaya sama yang namanya terapi dan teologi. Jadi yes, agama penting itu untuk spiritual kita, tapi secara mental kita tetap kadang-kadang membutuhkan terapi atau psikolog gitu misalnya. So Pendapat aku, psikologi itu kan ilmunya juga dari Tuhan. Sama seperti ilmu bintang-bintang, itu juga dari Tuhan. Apa kamu mau bangun pesawat terus kamu jadi yang kamu baca cuma Al-Quran doang? So good. Tapi dasarnya dari situ kan. Tentang ternyata bulan itu tuh bukan bersinar, tapi dia memantulkan cahaya. Dari mana dasarnya? Al-Quran. Tapi kamu tahu ilmunya dari mana? Ilmu alam. Betul. Jadi sebenarnya ilmu alam itu tuh dari siapa? Dari Tuhan. Cuman belum dibuka semuanya sama Tuhan. Karena ilmu kita zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Tapi semuanya udah lengkap dalam Al-Quran. Cuman Allah tuh bukanya sedikit. Kalau aku mikirnya kenapa Allah menebar rezeki buat orang, kan makanya ada psikolog, makanya ada dokter, makanya ada ini, ada penemuan baru, makanya ada profesor ini. Penemuan baru lagi, rezeki kan? Kamu ketika punya penemuan baru kamu dapat uang nggak? Kan begitu cara Tuhan memberikan kamu rezeki kan? Yeah. So buat Beautiful. aku ya kenapa kamu udah dekat sama agama, kenapa ilmu itu kan juga datangnya dari Tuhan.
gitu. Dan penemuan-penemuan baru tentang penelitian ini yang ada di Jerman, penelitian ini yang ada di Harvard University apa segala macam, itu kan semua juga basicnya tuh awalnya dari sini. Gitu. Jadi ya both things itu related gitu. Wow, that's good, that's beautiful. Right, Oke, right. jadi sekarang dalam menghadapi masalah, how is it for Caca? Pertama tarik nafas. Dan ini adalah tips yang mungkin teman-teman juga bisa jalanin. Kamu dari satu kejadian ke satu kejadian kalau bisa punya jeda. Jangan melakukan segala sesuatu itu terburu-buru. Nggak boleh. Dan itu juga ada sunahnya ya, sepertinya kayak kita tuh harus, yang kita tahu kan mungkin agama itu sholat, ngaji, iya betul. Tapi juga banyak way of life, cara hidup. Kayak kamu tuh ya harus tenang, harus apa itu dapetnya tuh dari mana sih ya? Salah satunya adalah dengan kamu bisa misalkan mengatur jeda dari satu acara ke satu acara, itu jangan kamu pepet-pepetin. Nah, jadi kamu bisa lebih tenang, emosi kamu jadi lebih bisa terkontrol. Dan ketika ada sesuatu things happen yang kayak kejadian nih, nggak ngenakin kamu sedih banget, rasanya down, switch, ingat sama kejadian-kejadian yang menyenangkan. Dan kalau di Al-Quran Kak, itu banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kita ngomongin surga dan neraka. Aku percaya Kak Daniel punya keimanan yang Masya Allah juga gitu ya. Jadi so you believe in neraka dan surga, right? Absolutely. Nah, dalam kisah ayat-ayat di Al-Quran itu, ketika Allah itu kalau berbicara ya, neraka baru surga dulu, bukan surga baru neraka. Kenapa? Interesting. Why? Do you know? Can you guess? No. Ilmu pengetahuan dari ya terkini gitu Kak. Ketika kamu berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, itu tuh nempel di badan kamu. Gitu loh. Jadi ketika kamu ngomongin surga sama neraka, kamu stres nanti yang ada. Memang tapi neraka tuh harus ada sebagai peringatan, harus dikasih tahu. Tapi cara Allah ngomong tuh indah banget. Nerakanya dulu dikeluarin, baru surganya. Karena itu menyenangkan kan. Dan itu tuh bikin kamu tuh tenang, nyaman. Jadi ketika things happen gini, simpelnya aja deh. Cak, kamu ada kejadian gak enakin banget ya. Badan kamu kan rasanya, kamu pasti kalau lagi stres, badan kamu ada something yang kamu rasain di dalam badan kamu. Contoh, beberapa waktu yang lalu nyokap pas lagi ke Kendal itu sempat mengalami kecelakaan. Kecelakaan, patah tulangnya. Aku udah stres banget Kak intinya. Switch. Yang aku telepon pertama adalah, kepalanya kena nggak? Jatuh dari motor itu kan kalau fatal itu kan kepala dong. Alhamdulillah nggak kena. Switch langsung. Alhamdulillah. Mama kepalanya nggak kena. Alhamdulillah. Badannya nggak lecet-lecet. Karena mama ternyata jatuh gitu. Jadi bukan keseret motor, tapi jatuh, kepleset dari motor. Which is good things. Walaupun kalau kamu pikir, tapi kan dia patah, dia operasi. Ya memang. Tapi bersyukur nggak? Bersyukur kenapa? Kepalanya masih normal. Nggak kebentur, jadi nggak ada retak, nggak ada apa, nggak ada. Alhamdulillah dalam waktu 22 jam bisa operasi. Banyak hal kenikmatan di situ, bisa ketemu sama dokter, salah satu dokter terbaik, bisa dikatakan begitu. Bersyukur, alhamdulillah. Walaupun kalau ditanya operasinya mahal nggak, ya iya. Kalau kamu ngomongin negatifnya mah ada aja. Tapi duitnya juga ada. Alhamdulillah, bersyukur, ya kan? Insurance-nya bisa, bersyukur. Pokoknya bersyukur aja udah di situ. Dan di ayat Al-Quran disebutin apa? Bersyukurlah kamu, ketika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan ternyata bener kan, ilmu psikologi ini ketika kamu bersyukur, kamu ingat sesuatu yang menenangkan kamu akan bahagia. Related nggak ya? Related lah gitu loh. Tapi gue masih belum dapet tuh jawaban kenapa neraka duluan baru surga. Supaya kamu nggak stres Kak, karena itu membahagiakan kamu. Itu menjadi kayak gini, yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi ini yang aku tahu sepengetahuan aku sampai saat ini. Jadi ketika kamu gini, setiap kali aku ngobrol sama psikolog aku, kan kadang-kadang kita ngomongin masalah. Tapi nggak selalu, nggak setiap hari. Tapi kadang-kadang kita ngomongin masalah. Sebelum aku end the conversation, dia pasti selalu ngajak aku ngomongin sesuatu yang happy. Aku selalu nanya sama dia, Mbak, kenapa kamu ngajak aku tuh hal yang happy? Kenapa? Kan gue lagi ngomongin masalah nih, potnya pecah, ini pot kesayangan gue. Terus Caca, kemarin kamu gimana tuh podcast sama Kak Daniel? Ih seneng banget tuh, dia orangnya nyenengin banget tuh, gue tuh suka banget gini. Terus aku langsung balik lagi, Kak, kan gue lagi ngomongin pot patah, kenapa ini kita 1 jam nih, udah 10 menit terakhir nih ngomongin Kak Daniel. Karena perasaan feeling itu yang harus nempel di neuron di saraf-saraf aku ini, supaya
aku tuh bisa lebih tenang Kak, supaya aku memberi break, jeda buat badan aku untuk gue jangan fokus sama yang jelek tapi fokus sama yang bagus. Oke, so good. Gitu. Jadi jeda itu yang kamu butuhin, kamu tuh harus kayak give me a break gitu. Nah sebenarnya badan kita tuh bisa ngomong kayak gitu loh, give me a break gitu. Nah kasih waktu jeda untuk kamu tuh tenang. Ketika kamu ada di pace kamu tenang, kamu nyaman, kamu mikir tuh jadi lebih clear lah intinya. Nah kenapa juga disebutin neraka dulu bukan surga dulu, karena ini kan janji yang indah Kak. Ya. Dan manusia itu secara di bawah alam sadar itu biasanya dia tuh inget sama hal yang terakhir. Itu yang akan dirasain, itu yang akan dibawa. Lah kalau dikasih taunya neraka tuh stres dong Kak. Ya. Sama kayak naik kuda deh, kan aku naik kuda Kak. Aku naik kuda aku pasti tentu tidak lebih baik daripada trainer aku dong. Biasanya kuda ini kita tuh harus stop di beat yang pas, yang bagus. Jadi ketika dia lagi berantakan sama aku, ya kan, nggak boleh tuh langsung balik ke kandang. Dia nanti ingetnya yang itu. Jadi biasanya kalau akunya lagi nggak bisa kontrol bagus, aku turun, dinaikin sama trainerku, dirapiin, Balikin ke ritmenya lagi. dibalikin ke pace-nya yang bener lah. Betul. Apa ya, how can I say ya, pokoknya kayak gitu, baru dia masuk ke kandang. Gitu, itu yang akan dia ingat. Oh pelajaran gue ini, oh ketika ini gini gue harus gini, ini ketika harus gitu. Jadi pelajaran terakhir tuh yang harus yang paling baik, yang bagus-bagus gitu loh Kak. That's good. Gitu. Apa sih dalam, kalau misalnya lo look back gitu ya, selama lo hidup, mana momen masalah yang benar-benar kayak menurut lo, wow, that was yang paling rendah sih dalam hidup gue? Anak aku masuk NICU. Wah. Aduh, itu bener-bener Kak, subhanallah itu. Dan aku nggak banyak yang tahu loh Kak, karena aku nggak cerita. Karena kalau aku cerita, kan semua orang pasti nanya. Mereka pasti kan maksudnya perhatian dong. Yeah. Nanya, gimana, gue, nanti gini, pusing, stres aku. Dan hari ketiga anakku baik-baik aja, hari keempat tiba-tiba biru, harus masuk NICU 23 hari apa 24 hari dalam NICU. Itu aku udah stresnya, dan aku ingat banget ketika aku at the lowest point di situ, aku ngeliat suamiku tuh bener-bener kayak tidur di sofa yang kayak udah kosong. Aku tuh sampai aku pernah fotoin suamiku di sofa, aku fotoin terus aku kirimin ke mertua aku bilang, "Mah," aku bilang, "doain kita ya, maaf lahir batin ya kalau kita punya salah-salah ya, Ma." Aku inget banget. Karena kayak, "Ma doain Diko ya," gitu, kayak ya nggak tau lah, kan kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan itu apa gitu loh. Itu my lowest point sih. Tapi dan aku ketika aku ada di lowest point itu, aku inget orang-orang yang ngebantu aku, kayak Alia Rajasa tuh aku inget banget, dia ngomong ngeluarin kata-kata, "Ca, I'm here 24/7. Ada apapun kamu kabarin aku." Kak Dewi Ivo, Dokter Mesti Aryo Tejo, itu orang-orang 3 orang itu yang di luar ini ya profesional ya. Dokter Messi sebenarnya dokter, cuma kan dia bukan, tapi dia juga temen, dia tidak menangani anak aku secara langsung gitu, dia temen gitu. Anakku kan ditanganin sama Prof Rina gitu. Ya itu adalah orang-orang yang wah udah Kak, pokoknya aku berhubungan ya sama mereka aja. Kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi? Padahal saat itu lu udah hijaban juga, lu udah memberikan diri lu untuk memuliakan Tuhan. Dan kamu tahu gak sih Kak, ya Allah Kak, itu tuh pertanyaan kamu ya, aku tuh ngerasa, aku kan kayaknya pas hamil juga aku baik-baik aja, aku ngaji, aku baca Quran gini, ngerasa aman dong gitu. Gak, hidup tuh ternyata gak kayak gitu loh Kak. Hidup tuh gak kayak gitu. Kamu kalau ngerasa aman dan nyaman, kamu di surga. Bukan di sini, bukan di dunia. Dunia itu tempat kita menebus dosa. Di dunia ini tuh tempat kita ya ujian, trial, karena kan kamu dapat pahala gitu loh. Tapi itu tuh pertanyaan aku juga, cuman kita nggak bisa nanya kayak gitu apa Kak, karena itu hak prerogatif Tuhan. Dan aku nggak tahu, mungkin masih banyak dosa-dosa aku yang aku nggak tahu, aku nggak sadar gitu, dan harus ditebus memang kan. Untuk hal itu sih. Tapi kalau sekarang anakku udah 4 tahun, going to 5 tahun. Wow, praise God. Alhamdulillah dia buat aku dia tuh ya cukup pintar, cukup cerdas, menyenangkan, menyejukkan hati. Gampang banget mau kita bawa-bawa kemana-mana, easy to handle kan, maksudnya tiap anak beda-beda ya. Buat aku tuh aku sangat bersyukur. Jadi aku mikir, oh emang kita dikasih ujiannya di depan ya, karena nih anak menyenangkan sekali gitu. Tapi ada juga mungkin ya anak menyenangkan juga tapi nggak dikasih ujian sakit, ada juga. Tapi kan itu rahasia Tuhan, kita nggak usah bahas di situ gitu kan. Jadi kayak ya aku lebih kepada penerimaan sih Kak, kayak bersyukur aja, karena emang
udah deh, itu udah my lowest point Kak. Itu bener-bener kayak jalan udah gak ngejejek kali Kak. Udah deh. Pulang tuh anak 1 bulan pulang ke rumah tuh gimana rasanya, wah. Tapi nggak semuanya tahu, even teman-teman aku nggak tahu, dan aku juga nggak posting di Instagram kalau anak aku masuk NICU segala macam. Kayak ntar leave it alone, kayak gue lagi pengen dengan hidup gue dulu, gue urusin ini gitu. Ya. Dan di situ benar-benar jadi prayer warrior sih. Iya nggak sih? Iya kan? Bener. Dan mungkin ya Kak, ada satu rahasianya juga ya. Aku waktu itu pernah umroh sebelum aku ke Mekah. Aku juga bilang sama mama jangan posting ya. Kenapa? Kita kalau ke Mekah, ke Madinah boleh aja posting. Kita kan harus berpikir orang itu positif, kita yang kekurangan kita, orang tuh yang baik gitu. Kita nggak boleh mikir the other way around. Diajarkan seperti itu. Jadi kalau ketika orang ke Mekah, Madinah, mereka posting, anggap aja mereka lagi dakwah. Oh, kasih lihat gimana indahnya, cantiknya Mekah, Madinah, dan bikin orang jadi semangat. Aku pengen nabung, aku pengen kesana, ya nggak apa-apa. Tapi di sini aku pengen menjadi perjalanan spiritual aku hanya antara aku dan Tuhan, gitu. Jadi kayak bener-bener aku umroh, nggak ada yang tahu. Aku ya tahu ya mungkin ya kayak keluarga dekat gitu-gitulah. Tapi nggak posting sama sekali, nggak Insta story apapun segala macam, bener-bener enggak. Aku sama mama, sama suami, pulang-pulang aku hamil Kak. Ikhtiarnya banyak ya selain itu juga. Cuman maksud aku kayak ketika kamu beribadah kepada Tuhan bener-bener hanya antara kamu dan dia aja, itu beda banget. Karena kita jaga hati itu susah loh. Ketika kita posting dan orang bilang, Kak Daniel keren banget, ih Masya Allah Kak Daniel, aku pengen ikut Kak Daniel keren. Kita tuh udah deh, manusia tuh punya craving pengen dipuji. Itu udah manusiawi gitu loh. Siapapun itu, aku gak pengen, udahlah. Kan kita ngeliat like-nya berapa banyak, komen. Pasti. Come on lah, itu manusiawi dan Tuhan membolehkan itu kok, nggak apa-apa kok gitu. Wajar-wajar aja karena itu manusiawi. Tapi kan gimana kita ngejaga hati ketika kita posting tentang Mekah Madinah tuh, kita nggak ada yang perasaan pengen dipuji, nggak ada perasaan pengen lihat like-nya berapa, tapi kan pasti ada lah kita kepleset sedikit gitu. Jadi kayak kayaknya aku belum bisa menjaga hatiku segitunya. Udah deh, aku tutup, nggak mau. Aku bener-bener kepada Tuhan, ya Allah Kak, dikasih hadiahnya hamil Kak, 4 tahun lah aku nunggu. Iya, 4 tahun. Lu nunggu lumayan lama kan? Lama, 4 tahun. Wow. 4 tahun, jadi kayak ya begitulah Kak. That's beautiful. That's beautiful. Nah itu tuh kayak jawabannya sebenarnya. Is it worth it? It's so freaking worth it. Iya. Kadang-kadang emang kita kayak harus pergi aja dari lingkungan antara kamu dan Tuhan. Kamu perbaikin dulu diri kamu karena masih banyak yang salah juga sama diri kamu. Ntar dulu gitu. Nanti kalau udah, jadi kita main lagi sama teman-teman gitu. Dan ngikutin di jalan Tuhan bukan artinya kita bersih dari dosa. Bukan, itu juga. Iya. Dan hidup lo baik-baik aja, nggak ada cobaan. Nggak ada masalah, exactly. Tapi gue selalu percaya bahwa justru dengan kita mengikuti Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan nggak akan pernah ninggalin kita, gitu. Dia akan selalu ada sama kita. So it's yang tadi Caca ngomong juga itu ya, benar-benar kayak mudah-mudahan ini bisa encourage siapapun yang lagi dengerin juga gitu. Mungkin lo lagi pengen hamil juga, lo pengen punya anak juga gitu. Ya yang punya ibadah rahasia aja. Itu sih, it's beautiful. Ibadah rahasia, I like that. Iya, ibadah rahasia. I love that. Kayak antara lu sama Tuhan. Iya. Dan Tuhan akan menghargai. Jangan sampai penghargaannya cuman dari manusia aja. Tapi kita pengen kan Tuhan yang menghargai. Benar, bukan dan itu rewardnya jauh lebih besar. Itu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita sharing? Boleh, karena kan bersedekahlah kamu dalam keadaan bersembunyi ataupun terbuka terang-terangan tuh boleh memang Kak. Oke. Boleh, jadi kita sedekah itu dikasih lihat ke orang boleh, kita diem-diem juga boleh sebenarnya. Gitu, jadi makanya itulah kesempurnaan Al-Quran yang aku mikir nggak ada yang aku bisa bilang enggak di dalamnya, semuanya tuh iya gitu loh Kak. It's beautiful. Jadi kayak wow. Thank you. That's beautiful. Cak, ini gue mau memberikan lo souvenir dari kita. Wow, thank you. Ini bisa dipasang di candle atau nggak usah dibuka. Kan udah nggak di kan udah nggak di. Oh iya, di ini Kak. Iya, ini lucu banget. Jadi ya Allah. rumah-rumahan ini So tidak kita jual ya, hanya orang-orang yang datang dan jadi tetangga kita di sini. Aku merasa terhormat. Yes. Dan ini lu bisa masukin, ya kita ngomongin soal Anur tadi, kita ngomongin cahaya gitu kan. Jadi so kita berharap banget candle-nya. dari cahaya yang ada di rumahnya Caca itu
lu bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar juga Amin, gitu. insyaallah, Dan cahaya insyaallah. nur tadi itu ya. Thank you Kak. Thank you banget, Ca. Aku thank you banget for your time udah undang aku sini. I'm so happy. Semoga Gue lebih seneng lagi. podcastnya Kak Daniel selalu menginspirasi. Amin. Karena jujur aku anaknya nggak podcastan Kak, tapi aku baru belajar mau bikin podcast. Ntar ajarin aku ya, aku tanya-tanya sama Kak Daniel boleh ya. Siap. Tapi kayak orang-orang semua yang nanya, yang nggak semua sih, ada 2 orang yang tahu memang aku kesini. Kayak lo kesana Ca, iya gitu. Itu podcastnya Daniel tuh ini loh, dia tuh kayak gini gitu loh. Jadi mereka kayak punya view-nya sendiri tentang podcast kamu. Kayak ya the way you present in itu View-nya tuh bagus apa jelek nih? bagus kok Kak, bagus, tenang. Tadi ngomongnya, Gitu. si Daniel tuh orangnya gini-gini loh. Enggak, gini-gini tuh Hati-hati loh. bagus. Jadi kayak oh iya gitu. Iya. Karena kan aku nggak ini, cuman kayak ya pokoknya kita bismillah lah Kak. Pertama ya harus membenerin diri sendiri dulu, and then kita baru bisa help each other. Ya, right? absolutely. Yeah. Dan so much. kepada semua tetangga kita yang udah nonton, this episode yang benar-benar menurut gue sangat ngademin hati gue banget gitu ya. Masya Dan Allah, Masya Allah. tapi of course penuh dengan sukacita juga. Kita berharap kalian bisa belajar dari sini juga, dan mungkin apabila ini bisa menjadi sebuah encouragement buat tetangga-tetangga kita yang lain, bisa di-share juga. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya buat kalian yang belum subscribe. Dan we'll see you guys again next week. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye. Thank you. Bye.